Tasya Putri Wijaya, presenter pertama dari grup 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya tradisional. Budaya tradisional adalah kebiasaan yang diciptakan dari zaman dahulu dan diteruskan serta dijaga keasliannya oleh suatu kelompok, ras, ataupun daerah. Kebudayaan ini dibentuk dari beraneka ragam suku-suku di Indonesia, yang merupakan bagian integral daripada kebudayaan Indonesia nantinya secara keseluruhan. Kebudayaan adalah hal yang luas, yang meliputi bahasa, adat, perayaan, bangunan, pakaian, dan masih banyak lagi. Semua itu adalah identitas dan suatu hal penting dari suatu daerah ataupun ras maupun suku. Banyak sekali contoh kebudayaan tradisional di Indonesia. Salah satunya adalah kebudayaan dari Jawa Barat, yaitu bahasa. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang-orang di Jawa Barat yaitu bahasa Sunda. Dan bahasa Sunda sampai saat ini masih dipergunakan serta diajarkan di sekolah-sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama di seluruh sekolah Jawa Barat. Hal tersebut merupakan bentuk dari pelestarian budaya tradisional. Adapun hal lain seperti kesenian, angklung atau tarian, dan agama. Islam merupakan agama terbesar di Indonesia dan ada salah satu sunan yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan kesenian yaitu wayang untuk berdakwah dan menyebarluaskan agama Islam. Jadi kebudayaan itu sendiri bukan hanya untuk sekedar hiburan atau upacara tertentu atau identitas, namun juga bisa digunakan sebagai hal penting dari penyebaran agama apapun di Indonesia, dan salah satu contohnya yang tadi telah saya sebutkan yaitu agama Islam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Tasya yang telah menjelaskan tentang budaya tradisional. Selanjutnya ke pembahasan yang kedua yaitu tentang budaya pop. Globalisasi yang terjadi di dunia ini mempengaruhi banyak aspek. Salah satunya budaya. Munculnya budaya baru yang kita kenal sebagai budaya pop merupakan bentuk budaya yang dipengaruhi oleh sistem kapitalisme maju atau smart capitalism, di mana budaya tersebut disukai oleh masyarakat karena dapat masuk ke dalam kalangan bawah, menengah, maupun atas. Istilah budaya populer sendiri dalam bahasa Latin mengacu pada budaya rakyat atau budaya masyarakat. Menurut pendapat lain, Subandi menyatakan bahwa budaya pop adalah budaya yang berasal dari rakyat, melalui pendekatan yang mengasumsikan budaya pop adalah sesuatu yang diterapkan pada rakyat dari atas. Budaya pop adalah budaya rakyat yang otentik. Budaya pop dan juga budaya daerah sama-sama berasal dari rakyat. Pengertian pop dalam hal ini sering dikaitkan dengan konsep romantisme budaya kelas pekerja yang kemudian dimaknai sebagai sumber utama protes simbolik kapitalisme kontemporer. Kemudian, proses budaya populer. Berbicara mengenai budaya pop, tentu tidak terlepas dari peran media. Arti media sosial berperan sebagai pembawa budaya populer ke masyarakat luas. Media telah memproduksi berbagai jenis produk budaya populer yang dipengaruhi oleh budaya asing dan hasilnya telah disebarluaskan melalui jaringan global sehingga masyarakat secara sadar atau tanpa sadar telah menyerapnya sebagai suatu kebudayaan yang berkembang dan berjalan saat ini juga. Nah, kemudian ciri-ciri budaya populer. Budaya populer secara umum dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, menjadi tren. Kemudian, adanya keseragaman bentuk. Adanya adaptabilitas, yaitu budaya yang berkembang di masyarakat dan dapat beradaptasi dengan kondisi yang sedang terjadi. Kemudian adanya durabilitas, yaitu budaya tersebut dapat mempertahankan diri dengan karakteristik maupun keunikan yang melekat kuat, sehingga akan terjadi ketahanan suatu budaya agar terus berkembang di masyarakat meskipun sudah lama berjalan. Kemudian adanya protabilitas, yaitu berdasarkan perspektif ekonomi, budaya pop berpotensi menghasilkan keuntungan dalam bentuk materi yang besar bagi industri yang mendukung keberlangsungannya. Nah, kemudian jenis-jenis budaya pop. Banyak hal yang dipengaruhi oleh budaya pop. Tentunya juga berakibat pada hal-hal yang dimanfaatkan dan terjadi pada masyarakat. Contohnya adalah yang pertama yaitu
Televisi. Televisi adalah salah satu bentuk budaya pop di akhir abad ke-20. Televisi adalah aktivitas paling populer di dunia. Wacana televisi memiliki 3 momen berbeda. Pertama, profesionalitas media menggunakan wacana televisi secara khusus tentang misalnya acara sosial yang mentah. Kedua, begitu makna dan pesan berada dalam wacana yang bermakna, yaitu setelah makna dan pesan berbentuk wacana televisi, maka aturan formal bahasa dan wacana yaitu free to control atau mudah dikontrol. Kemudian ada film. Studi film yang telah menghasilkan berbagai teori dan metode. Film ini dipelajari dari segi potensinya sebagai seni. Nah, sejarahnya digambarkan sebagai momen-momen dalam tradisi besar. Film, bintang, dan sutradara yang paling bermakna. Karena film tersebut dibentuk oleh orang-orang tersebut. Kemudian, film-film tersebut dianalisis berdasarkan perubahan teknologi dan sesuai dengan tema yang sedang dianutnya. Apalagi budaya tersebut sangat mempengaruhi isi film tersebut. Yang ketiga yaitu musik pop. Banyaknya K-pop, kemudian lagu-lagu barat. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk dari budaya populer. Nah, karena budaya populer tersebut bisa masuk ke dalam kalangan manapun, sehingga musik pop yang relatif mempunyai lirik yang sederhana sesuai dengan temanya, itu sesuai dengan kondisi yang terjadi di kita. Nah, itu yang membuat musik pop menjadi gampang sekali didengarkan dan disukai oleh kalangan, khususnya kalangan muda. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai hubungan simbol dengan penyimbolan budaya tradisional. Nah, berbicara tentang tradisi lahir melalui 2 cara, yaitu cara pertama muncul melalui mekanisme secara spontan yang melibatkan rakyat banyak. Dimulai dari perhatian, ketakziman, kecintaan, dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara untuk mempengaruhi rakyat. Kemudian kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya. Kemudian cara kedua muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Tradisi akan muncul bila keadaan masyarakat dalam menandakan prosesnya itu terputus. Hal ini terjadi melalui 2 mekanisme hubungan sebab akibat. Yang pertama materi atau fisik, yang kedua gagasan atau psikologis. Mekanisme material bekerja melalui pelestarian benda, artefak, dan tatanan yang dihasilkan oleh aktivitas generasi terdahulu, namun mempengaruhi tindakan yang dilakukan generasi kini. Kemudian rumah dan jembatan, jalan raya, masjid, gereja, monumen, hal tersebut merupakan lingkungan material. Lingkungan ini memang bukan tiruan masa lalu, tetapi sebagian besar mencerminkan keadaan masa lalu. Kemudian mekanisme ideal atau psikologis bekerja melalui kemampuan mengingat dan berkomunikasi. Kejadian masa lalu terpelihara karena orang-orang mengingat pengalaman masa lalu mereka. Kemudian cakupan ingatan ini dikembangkan melalui 2 cara. Yang pertama, mengembangkan pengalaman masa kini. Berdasarkan pengalaman masa kini, mereka pun mempelajari pengalaman bersama masa lalu. Dari sini diperoleh pengalaman kolektif yang disimpan di dalam arsip, kepustakaan atau museum. Yang kedua, ingatan juga mencangkup ingatan tentang generasi terdahulu melalui pencatatan sejarah. Melalui mekanisme ideal atau psikologis, orang mewarisi keyakinan, pengetahuan, simbol, norma, dan nilai masa lalu. Kemudian, budaya tradisional merupakan keragaman budaya yang dimiliki suatu daerah tertentu yang sifatnya atau bentuknya itu masih sederhana. Jadi, hubungan simbol dengan penyimbolan budaya tradisional memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini memberikan pemahaman terhadap segala sesuatu yang ada
merupakan simbol yang nyata, tampak, dan hadir dalam setiap sendi kehidupan, bahkan perilaku tak luput dari aksi simbolisme. Nah, simbol dibedakan menjadi dua macam, yaitu simbol presentasional dan simbol diskursif. Simbol presentasional adalah simbol yang cara penangkapannya tidak membutuhkan intelek. Dengan spontan, simbol itu menghadirkan apa yang dikandungnya. Sedangkan simbol diskursif adalah simbol yang cara penangkapannya menggunakan intelek. Tidak secara spontan, tetapi berurutan. Selain itu, simbol dalam budaya tradisional dibedakan menurut cara pemakaiannya, yaitu bahasa, ritus, mitos, dan musik. Lebih lanjut bahwa bentuk-bentuk simbolik itu adalah bahasa, mite, seni, dan agama. Bentuk lambang atau simbol dapat berupa bahasa, seperti cerita, perumpamaan, pantun, syair, peribahasa. Kemudian ada gerak tubuh seperti tari, suara atau bunyi seperti lagu atau musik, kemudian warna dan rupa seperti lukisan, hiasan, ukiran, atau bangunan. Saya Sylvie Nursifa akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yakni mengenai simbol dan penyimbolan dalam kebudayaan populer. Kebudayaan adalah kumpulan tanda yang saling terkait yang membentuk satu konsep. Kebudayaan dalam kehidupan modern melahirkan beberapa simbolisasi dalam kehidupan masyarakat masa kini yang selalu dalam proses perkembangan pengetahuan dan teknologi komunikasi informasi. Kebudayaan dan kehidupan modern yang ada sekarang ini sangat mempengaruhi pola komunikasi masyarakatnya, termasuk terhadap karakter, mental, dan perilaku bangsanya. Kemanapun kita pergi, kita melihat proses simbolik yang sedang berlangsung. Proses simbolik menembus kehidupan manusia dari tingkat yang paling primitif dan juga tingkat yang paling beradab. Lalu, apakah artinya dunia modern telah memberikan intensi tinggi terhadap perkembangan bahasa, atau justru mengarahkan pemilik bahasa, yakni manusia, kembali ke zaman prasejarah yang memahami bahasa sebagai ekspresi simbolis melalui tingkah laku, bentukan gambar, atau tanda-tanda tertentu? Tentu saja tidak, karena walaupun proses pemahamannya sama-sama melalui simbol, tetapi tentu saja simbolnya pun berbeda, karena simbol terus berkembang seiring berjalannya waktu. Terus, apakah simbol sebagai status sosial? Iya, manusia dari dahulu memang gemar menggunakan simbol fisik sebagai bahasa sosial. Perkembangan gramatikal bahasa yang semakin lengkap sekaligus rumit ternyata juga berdampak pada aksi penyederhanaan penggunaannya, yaitu simbolisasi makna melalui bentuk fisik ataupun non-fisik. Sehingga tidak heran di masa kini terjadi perkembangan serempak beberapa disiplin ilmu baru yang berusaha memahami aksi dan reaksi manusia melalui sikap dan perilaku dengan meminimalisasi perbedaan sangka dan paham atas bahasa simbol nonverbal yang seringkali digunakan sebagai bahasa keseharian. Pembahasaan pun melalui simbolisasi masih diminati manusia dan cenderung meningkat penggunaannya di era yang justru semakin maju secara budaya dan ilmu pengetahuan. Lalu kira-kira apa pemicunya? Apakah bahasa yang dijadikan pembeda utama manusia dan hewan tidak lagi dianggap sebagai perwujudan intelijensi manusia? Ataukah karena memaknai simbol dirasa lebih mudah dan praktis daripada memahami dan mempraktikkan bahasa sebagai sarana komunikasi dalam interaksi sosial? Secara alamiah, simbolisasi adalah pembahasaan yang memiliki tutur langsung, cenderung mencerminkan keseluruhan pesan yang ingin disampaikan, walaupun sebagaimana halnya bahasa, pemaknaan simbol juga masih memiliki kemungkinan bias dari arti yang sebenarnya. Bedanya adalah simbolisasi lebih sering diartikan dan ditujukan di dalam lingkungan atau kelompok tetap tertentu. Kita dapat melihat contohnya dengan sangat nyata ketika seorang yang secara wajah biasa saja, bahkan menurut dirinya kurang menarik,
maka dibuatlah polesan-polesan pada tubuhnya untuk memperlihatkan dia adalah simbol yang menarik. Aplikasinya pun beragam, mulai dari kosmetik, style, foto yang dipajang di sosial media, hingga bahkan melakukan hal-hal yang dianggap gila agar bisa terkenal dan menarik perhatian. Nah, karena ingin terlihat lebih menarik, terlahirlah dari jiwa yang tidak merasa puas dengan diri yang sebenarnya. Maka dengan fasilitas pendukung ketidakpuasan jiwanya ditransaksikan pada perubahan simbol agar kepuasan itu terpenuhi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan mudah. Saya, Yayu Halimato Sadia, akan menjelaskan struktur dan fungsi macam-macam tanda pada budaya tradisional dan budaya populer. Setiap tanda dapat dikenali karena memiliki struktur. Nah, dari struktur tersebut tanda tersebut dapat mudah dipahami oleh penggunanya. Contoh struktur pada tanda seperti yang dikemukakan oleh Peirce yang dikenal dengan trikotomi of Peirce dan terdiri dari objek, representamen, dan interpretan. Adapun struktur pada budaya populer dan budaya tradisional dapat dilihat dari ciri-ciri yang melekat pada budaya tersebut. Misalkan penggunaan bahasa pada budaya tersebut. Untuk fungsinya sendiri, macam-macam tanda ini dapat berfungsi sebagai pemberi informasi. Nah, fungsi tanda dengan adanya tanda maka dapat memberikan informasi kepada penggunanya. Selain itu, tanda juga menjadi pada budaya tradisional khususnya dapat menjadikan sebagai identitas dari budaya tersebut. Maka karena setiap budaya memiliki identitas dengan tanda-tandanya, si budaya tersebut akan memiliki perbedaan dengan budaya yang lain, seperti itu. Selanjutnya, saya akan mengulas mengenai varian dari tanda itu sendiri, yaitu icon, indeks, dan simbol. Di mana dan satu lagi yaitu logo. Nah, icon, indeks, dan simbol tersebut merupakan teori ataupun pendapat yang dikemukakan oleh Peirce. Icon adalah tanda yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan acuannya. Pada icon, relasi antara representamen dan objek terdapat kesamaan beberapa kualitas. Contohnya seperti lukisan. Nah, lukisan tersebut pasti akan memiliki kemiripan dengan acuannya. Nah, selanjutnya yaitu indeks. Nah, indeks ini muncul karena adanya hubungan sebab akibat biasanya. Nah, dari hubungan sebab akibat tersebut adalah tanda. Contohnya seperti ada asap, maka itu merupakan tanda adanya api. Ada asap, ada api. Ataupun misalkan ada jejak kucing, berarti menandakan ada kucing. Selanjutnya yaitu simbol. Simbol adalah tanda yang konvensi dan lazim digunakan di masyarakat atau sering digunakan di masyarakat. Contohnya seperti rambu-rambu lalu lintas. Terakhir yaitu logo. Logo dapat berupa tulisan ataupun gambar yang melambangkan produk, instansi, pelayanan jasa ataupun yang lainnya. Nah, saat ini penggunaan logo pada produk banyak digunakan. Nah, dalam logo tersebut terdapat makna mengenai produk ataupun instansi ataupun apapun itu
yang dilambangkan oleh logo tersebut. Seperti yang kita ketahui, tanda menurut Peirce terbagi menjadi 3. Salah satunya yaitu objek. Objek juga terbagi lagi menjadi 3, yaitu icon, indeks, dan simbol. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan analisis icon, indeks, dan simbol pada kajian kebudayaan tradisional, yaitu kisah atau legenda, kawih, dan logo kebudayaan. Yang pertama yaitu icon. Icon yaitu tanda yang memiliki kemiripan rupa dengan reference atau acuannya. Salah satu bentuk dari kebudayaan tradisional yaitu folklore atau cerita rakyat. Di sini saya mengambil cerita rakyat asal muasal kota Surabaya yang ada di dalam cerita Sura dan Baya. Konon menurut cerita ada seekor hiu dan buaya yang selalu berkelahi untuk memperebutkan batas kekuasaan di lautan. Namun pada akhirnya mereka membuat sebuah perjanjian, tetapi di antara mereka ada yang mengkhianati perjanjian tersebut, dan pada akhirnya kembali terjadilah perkelahian antara hiu dan buaya tersebut. Jika kita lihat pada gambar di samping ini, merupakan representasi dan mengandung kemiripan rupa dari cerita Sura dan Baya. Patung buaya dan hiu yang berkelahi dibuat asli seperti menggambarkan apa yang diceritakan di dalam cerita tersebut, yang sampai saat ini patung buaya dan hiu menjadi ikonik kota Surabaya. Yang kedua yaitu indeks. Indeks adalah tanda yang mempunyai keterkaitan fenomenal atau peristiwa dan eksistensial atau bukti kehadiran di antara representamen dan objeknya. Di sini saya mengambil contoh kebudayaan tradisional yaitu kawih yang berjudul Sabi Lulungan. Sifat-sifat gotong royong, saling mendukung, memelihara kesatuan merupakan indeks dari keberadaan manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial yang harus saling bekerja sama. Yang ketiga yaitu simbol. Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama. Di sini saya mengambil contoh simbol yang ada di dalam logo Kasepuhan Masyarakat Cipta Gelar. Nah, jika kita lihat di dalam logo tersebut terdapat gambar leuit, yang mana leuit merupakan simbol ketahanan pangan masyarakat Cipta Gelar. Seperti yang kita tahu bahwa leuit ini tempat penyimpanan padi yang sangat banyak, bahkan mungkin bisa bertonton. Ketika dalam kekisruhan produksi padi nasional dan bahaya kelaparan yang memaksa pemerintah Indonesia untuk mengimpor beras, masyarakat Cipta Gelar berhasil menghindarkan anak cucu mereka dari kelaparan. Dan hal inilah leuit bagi masyarakat adat Kasepuhan menjadi sangat penting. Yang kedua, apabila kita lihat di dalam logo tersebut ada gambar rantai. Rantai dalam logo Kasepuhan Cipta Gelar dapat berarti interkoneksi atau saling kebergantungan dan menandakan hubungan masyarakat Kasepuhan yang saling membantu satu sama lain. Masyarakat Kasepuhan harus seperti rantai yang saling berhubungan, bekerja sama untuk melestarikan adat dan tradisi Kasepuhan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya budaya tradisional di Indonesia mempunyai dan sekaligus menunjukkan ciri khas masing-masing dari suatu daerah. Jika dianalisis menggunakan kajian semiotik, terdapat petanda dari setiap jenis budaya tradisional. Peirce membagi tanda ke dalam 3 komponen, yakni icon, indeks, dan simbol. Pertama adalah icon. Icon difungsikan sebagai penanda yang serupa dengan bentuk objeknya. Peirce juga menjelaskan bahwa icon adalah tanda yang hubungan antara penanda dan petandanya bersifat bersamaan dan memiliki kesamaan. Contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, adanya gambar rokok berasap yang dicoret dengan garis diagonal yang sering kita lihat di pom bensin misalnya. Nah, kita pahami gambar tersebut merupakan larangan untuk merokok di sekitar lokasi tersebut. Dan dalam aplikasinya terhadap kebudayaan tradisional dapat kita lihat pada jenis-jenis corak atau motif yang terdapat di dalam baju batik. Misalnya ada batik yang bercorak keris, yang kita tahu bahwa keris ini merupakan ciri khas dari budaya Jawa. Nah,
Keris yang ada di dalam motif batik tersebut tentunya mirip dengan keris aslinya, dan di dalam motif batik tersebut mengimplementasikan salah satu ciri khas dari kebudayaan Jawa. Nah, gambar yang ada di dalam motif batik tersebut menunjukkan kesamaan dengan wujud keris aslinya. Dan yang kedua ada indeks. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat memiliki hubungan sebab akibat, atau tanda yang langsung mengacu pada bentuk kenyataan. Contoh yang paling jelas adalah adanya asap sebagai tanda adanya api. Betul? Nah, atau adanya contoh lain, misalnya anjing pelacak. Anjing pelacak seperti yang kita tahu memiliki indera penciuman yang tajam sehingga mampu membedakan bau mangsa atau bahaya. Nah, itu merupakan contoh dari indeks. Dalam aplikasinya terhadap kebudayaan tradisional dapat kita lihat dari cara bicara setiap orang yang berbeda suku. Misalnya orang Jawa Tengah dan orang Jawa Barat. Tentunya dari kedua orang ini memiliki gaya bahasa atau dialek yang berbeda satu sama lain. Nah, dialek dalam berbahasa bisa dipahami sebagai tanda bahwa seseorang berasal dari wilayah tertentu. Yang ketiga ada simbol. Peirce mengemukakan bahwa a symbol is a sign which refers to the object that is denotes by virtue of law, usually an association of general ideas which operates to cause the symbol to be interpreted as referring to that object. Simbol adalah tanda yang mengacu kepada benda yang ditunjukkan berdasarkan hukum. Biasanya bisa dari pemikiran umum yang menyebabkan simbol mengacu kepada suatu benda. Dalam aplikasinya terhadap kebudayaan tradisional dapat dilihat dari Tugu Kujang Bogor. Tugu Kujang Bogor merupakan lambang atau ikon dari kota Bogor. Tugu Kujang merupakan simbol semangat dari jantung kota Bogor. Hal ini tentunya telah disepakati oleh masyarakat setempat, karena jika melihat sejarah dari Tugu Kujang, hal ini tentunya berkaitan. Kujang merupakan alat yang digunakan sebagai senjata oleh masyarakat setempat dahulu untuk melawan penjajah. Karena pada zaman dahulu masyarakat setempat belum mempunyai senjata yang memadai. Oleh karena itu, kujang dinobatkan sebagai simbol semangat bagi warga setempat karena mengingatkan kepada sejarah bahwasannya kujang ini pernah digunakan untuk melawan penjajah. Dalam video ini saya akan memberikan contoh dalam pengaplikasian semiotika dalam budaya populer. Nah, sebelum itu tentunya kita sudah tahu ya bahwa kebudayaan populer merupakan suatu budaya yang mana terdapat perubahan teori semiotik yang akan saya pilih dalam pengaplikasian analisis kebudayaan populer ini, yaitu pada seorang ahli, yaitu Peirce, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, di mana Peirce menjelaskan bahwa semiotika mencangkup proses identifikasi dan klasifikasi sebuah tanda. Dan Peirce membagi tanda berdasarkan objek, yang mana seperti icon, indeks, dan simbol. Nah, untuk yang pertama saya akan menganalisis pengaplikasiannya dalam bentuk icon, yaitu icon merupakan suatu hubungan antara tanda dan acuannya yang berupa hubungan kemiripan. Nah, contohnya ketika kita sedang memakan apel, ketika setelah tergigit lalu kita lihat, kita dapat melihat bahwa apel tersebut seperti logo smartphone yang pernah kita lihat yang ada di sekitar kita. Nah, kita dapat memahami bahwa tanda tersebut mengingatkan kita pada kemiripan sebuah logo dari smartphone, yaitu iPhone. Nah, untuk yang kedua yaitu indeks. Indeks merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab akibat
dengan apa yang diwakilkan atau disebut juga sebagai sebuah bukti. Nah, dalam pengaplikasiannya ini saya menganalisis dalam sebuah film yang pernah saya tonton, yaitu Black Panther, di mana dapat kita lihat pada menit 29:87 detik, di mana dalam gambar tersebut terlihat terjadi kejadian flashback sebuah peristiwa serangan teroris yang mana pemimpin monarki Raja Caka yang merupakan salah satu korban tewas dalam peristiwa tersebut. Nah, dalam gambar yang saya tunjukkan dalam slide ini, adanya asap hitam menjadi indeks yang menunjukkan telah terjadinya suatu peristiwa pada tempat tersebut. Oke, untuk yang ketiga yaitu simbol. Nah, simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian yang disepakati bersama. Simbol baru bisa dapat dipahami jika seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati. Nah, untuk analisis dalam pengaplikasian simbol di sini dapat dilihat dalam perkembangannya zaman yang sudah sangat begitu kita ketahui, dapat dilihat dalam tampilan jika pada zaman dahulu sebelum terjadinya perkembangan zaman, bioskop disimpulkan dengan layar tancap saja. Kini pada budaya populer, bioskop disimbolkan menjadi Cinema XX1 dan CGV. Nah, dan dalam tampilannya pun sungguh sangat berbeda karena begitu perkembangan zaman mulai berkembang, segala sesuatunya pasti berubah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai contoh aplikasi kebudayaan populer di Indonesia. Yang pertama ada icon. Icon adalah tanda yang mengandung kemiripan rupa sehingga tanda itu mudah dikenali oleh para pemakainya. Pengaplikasian pada budaya populer bisa dicontohkan dengan grup musik atau penyanyi seperti Raisa dan Kotak, grup Kotak, di mana mereka merupakan salah satu contoh dari ikon budaya populer dalam dunia hiburan di Indonesia. Selanjutnya ada indeks. Indeks adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal atau eksistensial di antara representan dan objeknya. Atau dengan kata lain, indeks adalah tanda yang bersifat sebab dan akibat. Pengaplikasian pada budaya populer dapat dicontohkan dengan siaran televisi yang ada di Indonesia, yaitu Indonesian Idol, di mana pada mulanya seorang penyanyi akan dinilai bagus sesuai dengan kualitas suara yang dimilikinya, sehingga penyanyi tersebut akan bisa menang. Namun sekarang terjadi pergeseran karena pengaruh budaya populer, di mana seorang penyanyi akan terlihat bagus dan mendapatkan kemenangan dikarenakan hasil voting dari masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada simbol. Simbol merupakan jenis tanda yang bersifat arbitrer dan konvensional sesuai dengan kesepakatan atau konvensi sejumlah orang atau masyarakat. Pengaplikasian pada budaya populer dapat dicontohkan dari logo online marketplace Tokopedia yang memiliki logo berbentuk keranjang berwarna hijau dengan maskot wajah burung hantu di tengahnya. Nah, kenapa Tokopedia menggunakan maskot burung hantu? Karena burung hantu dipercayai memiliki simbol kecerdasan dan kebijaksanaan, serta burung hantu juga memiliki kemampuan untuk melihat ke semua arah, dengan artian bahwa Tokopedia ingin selalu berusaha melihat dari berbagai sudut
baik dari pembeli maupun penjual. Tokopedia ingin menjadi marketplace yang tidak memihak siapapun dan bisa melihat permasalahan dan menengahinya secara adil dari segala aspek dan pihak. Selain itu, selanjutnya, kantong belanja dalam Tokopedia juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk masyarakat berbelanja tanpa harus bepergian keluar dari rumah, di mana ini diharapkan oleh Tokopedia agar bisa menjadi karena Tokopedia ingin menjadi one stop solution shopping untuk shoppers atau penggunanya. Selain itu, kata Tokopedia dan logo sendiri didominasi dengan warna hijau, karena warna hijau sendiri identik dengan bumi yang menjadi lambang dari kerendahan hati dan ketenangan. Selain itu, Tokopedia selalu berusaha untuk tidak egois dan selalu melihat dari sisi penggunanya.